Halo, perkenalkan saya Beni, dan di kelompok saya ada Ririn dan juga ada Dwi. Di presentasi kali ini kita akan membahas tentang IT Asset Management. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita akan membahasnya secara rinci di dalam presentasi ini. Sebelum kita memulai lebih dalam lagi, saya akan membacakan atau menjelaskan secara singkat tentang latar belakang apa sih tentang IT Asset Management ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui juga tentang Pure Asset Management atau yang biasa kita ketahui juga tentang sebuah tantangan umum. Yang dimana dalam ini itu mencangkup masalah manajemen aset yang buruk sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian juga aset manajemen memastikan perhitungan pencatatan dan pemeliharaan aset yang efektif. Jadi dalam Pure Asset Management itu sendiri biasanya memang seperti yang sudah kita ketahui di sini bahwa memang mereka itu biasanya sering menghadapi oleh manajemen yang buruk. Ini biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, kemudian dampak manajemen aset yang buruk itu ada beberapa hal. Nah, mungkin bisa dicakupkan dalam hal misal berakhirnya masa penggunaan yang tidak terjadwal dapat mengakibatkan biaya tak terduga yang merugikan perusahaan. Kemudian ada investasi aset yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pencapaian keuntungan yang diinginkan. Jadi kalau kita lihat di sini dampak manajemen aset yang buruk itu sangat berdampak besar terhadap perusahaan itu gitu. Entah itu bisa mengalami kerugian secara materi ataupun juga finansial. Nah, kemudian peranan teknologi informasi dalam solusi. Seiring berkembangnya teknologi di era zaman sekarang, pastinya teknologi mengambil peran yang cukup penting dalam pengelolaan atau menjadi problem solve dari masalah-masalah yang ada di era pada saat ini. Juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu solusi teknologi informasi termasuk aset manajemen mempermudah proses bisnis perusahaan. Kemudian juga aset manajemen memastikan barang berharga dapat dilacak, digunakan, dan dikelola dengan baik. Yang dimana itu dapat mengatasi permasalahan dari dampak buruk dari pengelolaan aset itu sendiri. Jadi kita bisa mengetrack secara lebih mudah tentang pengelolaan aset yang kita punya dalam sebuah perusahaan itu. Nah, kemudian perlu diketahui juga jenis aset manajemen atau IT Asset Management atau yang biasa kita singkat dengan ITAM. Nah, definisi IT Asset Management ini sendiri adalah serangkaian proses bisnis untuk mengelola siklus hidup dan bervariasi IT aset di sebuah perusahaan. Kemudian juga melibatkan manajemen perangkat lunak dan perangkat keras di lingkungan bisnis. Kemudian tujuannya apa sih dari aset IT Management ini? Tujuannya adalah menurunkan biaya IT, mengurangi resiko IT, dan juga meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Sehingga kalau misalnya dapat disimpulkan nih bahwa ini itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengelola aset yang kita punya sehingga dapat terlacak dan terperinci juga. Jadi inilah pentingnya untuk kita untuk menyadari tentang pentingnya IT Asset Management ini. Nah, kemudian muncullah sebuah rumusan masalah di sini, yang dimana dalam penelitian ini kita memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama ada, apakah IT Asset Management dapat mempermudah proses pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan IT aset? Kemudian yang kedua, apakah IT Asset Management dapat membantu perusahaan mengatasi masalah manajemen aset dengan otomatis? Nah, dengan maksud penulisan juga implementasi web application IT Asset Management. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami fungsi IT Asset Management dalam mempermudah proses pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat IT Asset Management sebagai alat untuk mengatasi masalah manajemen aset. Kemudian batasan masalah yang ada adalah batasan penyelesaian web application IT Asset Management itu sendiri, yaitu fokus pada aktivitas input data aset termasuk masa pakai, status, penghapusan, dan daftar aset. Nah, kemudian metode yang digunakan adalah metode waterfall, yang dimana sistem engineering membandingkan sistem lama, studi
kelayakan dengan business framework. Yang kedua ada analisis. Analisisnya ini adalah analisis kebutuhan pengguna dan pemilihan solusi sistem. Nah, yang kemudian itu ada desain atau interface, yang dimana itu untuk merubah kebutuhan menjadi gambaran software. Yang keempat itu ada coding dan testing, yang dimana itu dapat diartikan sebagai implementasi dan pengujian fungsi. Yang kelima ada implementasi, atau dalam artinya adalah instalasi dan pengoperasian oleh pengguna. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dengan tujuan untuk pengembangan dan upgrade sesuai perkembangan perusahaan. Baik, silakan dilanjutkan, Dwi. Baik, terima kasih Ririn. Di sini saya akan melanjutkan mengenai IT Asset Management yang telah kami buat. Di mana definisi dari IT Asset Management atau ITEM, suatu pendekatan sistem untuk mengelola dan mengontrol serta melindungi aset-aset teknologi informasi dalam suatu organisasi. Kemudian melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan data di lingkungan IT. Kemudian tujuan dan komponen IT Asset Management. Dalam tujuan IT Asset Management, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko keamanan, memastikan ketersediaan aset, mengoptimalkan investasi, serta teknologi dan informasi. Kemudian komponen dari IT Asset Management tersebut meliputi inventarisasi aset, manajemen siklus hidup aset, pemantauan kinerja aset, serta manajemen lisensi perangkat lunak. Kemudian apa keuntungan dari aplikasi berbasis web dan teknologi dalam mendukung IT Asset Management tersebut? Tentu banyak keuntungan yang diperoleh, diantaranya adalah efisiensi operasional, keamanan informasi, manajemen biaya, serta kepatuhan terhadap lisensi. Selanjutnya, aplikasi aset manajemen yang berbasis web, kita meliputi dashboard interaktif, pemantauan real-time, kemampuan pencarian, manajemen dokumentasi, serta kemampuan pelaporan. Kemudian analisa dari kebutuhan pengguna, kita memasukkan di sini terdapat admin, di mana admin dapat melakukan login, mengakses dashboard, melihat dan mengubah serta menambahkan dan menghapus data aset, melihat, mengubah, menambahkan dan menghapus data pengguna aset, kemudian mengubah dan menambah asesmen aset, melihat laporan transfer history, serta mengecek laporan transfer history. Kemudian dari sistem sendiri, kita memiliki verifikasi akun, menampilkan penyimpanan, memperbarui, serta menghapus data aset. Menampilkan penyimpanan dan memperbarui, serta menghapus data pengguna aset, menampilkan, memperbarui, dan menyimpan data asesmen aset, menampilkan laporan transfer history, serta mencetak laporan transfer history. Dari kebutuhan membangun IT Asset Management, kita membutuhkan hardware berupa perangkat keras komputer yang meliputi prosesor 1 GHz, 32 bit, 86, 64 bit, atau 64. Untuk RAM 1 GB, 1 GB sampai 32 GB, atau 2 GB 64 bit. Storage di 40 GB untuk hard disk, serta 32 bit atau 20 GB di 64 bit. Untuk jaringan, kita membutuhkan jaringan LAN Access Network. Software sendiri, kita membutuhkan software minimum OS Windows 7 atau di atasnya. Kemudian bahasa pemrograman untuk aplikasi PHP, serta database server untuk MySQL. Selanjutnya ini merupakan analisis framework PIS. Performance atau kinerja, sistem yang sedang berjalan. Sistem yang sedang berjalan akan mencatat aset menggunakan Microsoft Excel secara manual, rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data sistem yang diusulkan.
Otomatisasi pencatatan dengan aplikasi berbasis web. Mode online untuk integrasi dan mengurangi resiko human error. Selanjutnya, information. Sistem yang sedang berjalan, informasi dicatat manual, rentan kesalahan pencatatan. Potensial menimbulkan penurunan produktivitas dan kerugian sistem yang diusulkan. Informasi dicatat melalui sistem sesuai kebutuhan, serta kesalahan minim mencegah penurunan produktivitas dan kerugian. Dari segi ekonomi, sistem yang sedang berjalan tidak membutuhkan biaya jaringan internet, pengiriman data melalui media lain seperti flash disk. Kemudian sistem yang diusulkan, biaya sewa jaringan internet dan perawatan untuk perangkat keras. Selanjutnya ada kontrol, di mana sistem yang sedang berjalan, kontrol data konvensional mencakup resiko tinggi terkait keamanan data. Kemudian sistem yang diusulkan, terintegrasi pengguna dapat mudah mendapatkan laporan keamanan, data server perlu dipertimbangkan. Kemudian ada efisiensi. Sistem yang sedang berjalan mencatat aset membutuhkan waktu yang lama serta resiko dan kesalahan yang besar. Sistem yang diusulkan akan mencatat lebih mudah, lebih cepat, dan minim kesalahan dalam pengelolaan data otomatis, mengurangi integrasi manual. Selanjutnya, servis atau layanan. Sistem yang sedang berjalan, waktu yang lama untuk pelaporan dan pengecekan secara manual. Sedangkan sistem yang diusulkan, waktu lebih singkat dan memproduksi laporan. Integrasi otomatis dengan bantuan sistem. Baik, terima kasih Benny dan Dwi. Saya akan melanjutkan. Berikut ini adalah flowchart sistemnya. Jadi bisa kita lihat di sisi kiri apa saja yang dapat dilakukan oleh admin atau pengguna. Kemudian setiap kali pengguna men-trigger sesuatu, apa yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi flowchart ini memberikan kita gambaran bagaimana sistem akan bekerja nantinya, serta bagaimana pengguna dapat melakukan seperti yang terlihat, login, kemudian menampilkan dashboard, kemudian memasukkan aset, aset user, aset assignment, report, dan sebagainya. Kita lanjutkan pada data flow diagram atau DFD. Jadi di level 0, DFD ini menunjukkan hubungan antara admin dengan IT Asset Management yang berbasis web ini. Kemudian di DFD level 1 menunjukkan hubungan data yang lebih kompleks. Jadi dari pengguna misalnya login, dia akan masuk ke tabel mana. Kemudian misalnya memasukkan aset, update atau remove aset itu akan mengubah tabel di database yang mana, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi di sini dapat kita lihat hubungan antara entitas yang ada di database. Jadi saya bacakan salah satunya dari admin dengan aset, hubungannya adalah one to many, dan seterusnya. Kemudian implementasi dan uji coba sistem telah dilakukan. Jadi detail dapat dilihat di laporan. Kita akan masuk ke laporan untuk implementasi dan uji cobanya. Jadi sekilas saja kita sudah mengimplementasikan rancangan software yang ingin kita buat. Kebetulan masih di localhost, jadi bisa diakses melalui localhost. Kemudian berikut ini adalah tampilannya, tampilan login, kemudian dashboard pada sistemnya, kemudian gambar 7 ini merupakan tampilan dashboard aset, kemudian gambar 8 merupakan tampilan jika kita ingin menambahkan aset, dan seterusnya bisa dilihat di laporan. Kemudian kita juga sudah melakukan pengujian sistem. Jadi berikut ini merupakan hasil pengujian dari sistem yang telah kita implementasikan. Ya, detailnya juga dapat dilihat di laporan. Baik,
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.